Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Muhammadur Rasulullah. Asidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Yang saya hormati Ketua TPQ, yang saya hormati para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, ibu-ibu, bil khusus malam ini dari grup Wali Songo yang sangat luar biasa menghibur kita pada malam ini dengan bacaan-bacaan salawat yang begitu indah. Hadrah seperti ini mestinya harus kita budayakan, karena hadrah itu artinya siapa yang dihadirkan kita menjadi orang yang bahagia pula di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena atas baginda Rasul kita hari ini, malam ini hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, kumpul kita pada malam ini juga nantinya akan kumpul juga di yaumul qiyamah, mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling sempurna. Tidak usah kita mencari teladan dan prototipe yang lain selain dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, saya ini seorang guru. Rasulullah itu adalah seorang yang pengajar. Ustadz, saya ini dai. Rasulullah itu adalah pendakwah. Ustadz, saya ini kepala rumah tangga. Rasulullah itu juga punya anak dan bini. Ustadz, Rasulullah itu, saya ini adalah seorang jenderal. Rasulullah itu panglima perang. Ustadz, saya ini seorang diplomat. Rasulullah itu adalah seorang yang sangat sukses dalam membangun kebersamaan. Inilah Rasulullah yang kita peringati hari lahirnya pada malam ini. Rasulullah itu bukan hanya hidupnya yang bermanfaat, tapi matinya juga bermanfaat bagi umatnya. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika Rasulullah itu mau wafat, kata Jibril, "Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Saya diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu yang mulia itu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kehormatan apa yang Allah berikan kepada saya, wahai Jibril?" Maka di saat itu pula Allah menjawab sebagaimana di dalam ayat Qudsi,
Hadits qudsi maksudnya. Inni haramtul jannah ala sairil anbiya hatta tadahula anta. Tidak akan surga itu dimasuki oleh seluruh para nabi dan rasul sebelum engkau itu masuk lebih awal. Lalu Rasulullah melanjutkan, bagaimana dengan umatku? Kata Allah, wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhula ummatuka. Tidak akan masuk seorang hamba di dalam surga, dan surga itu akan diharamkan oleh umat-umat yang lain sebelum umatmu masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi sakratul maut. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Rasulullah tidak tanya berapa harta yang nantinya akan dia tinggalkan kepada umatnya. Rasulullah tidak pernah dia tinggalkan jabatan setinggi apa terhadap umatnya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia bertanya, bagaimana keadaan umatku? Berbeda dengan kehidupan kita. Ketika kita mengakhiri hidup, bisa jadi kita mengumpulkan anak-anak kita dan sibuk terhadap harta yang kita tinggalkan kepada mereka. Dia justru berpikir tentang keselamatan hidup kita. Dia berpikir tentang bagaimana nasib kita bukan hanya di dunia, tapi nantinya juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka seluruh alam dan seluruh yang terjadi di jagat raya ini hancur. Semua makhluk mati, air laut tumpah ke darat, gunung-gunung hancur berhamburan. Semua makhluk mati, termasuk di dalamnya adalah malaikat. Semuanya. Lalu di situ Allah mengatakan, limanal mulk, limanil mulkul yaum. Siapa yang hari ini berkuasa? Siapa yang hari ini petantang petinting dulu? Siapa yang mengatakan bahwa dirinya kuat pada hari ini? Namrus ketika itu mengatakan dirinya sebagai seorang Tuhan. Pada saat dunia ini dikiamatkan oleh Allah, mereka tidak ada yang muncul. Saat itulah Allah mengatakan, la ilaha illa ana. Tidak ada yang hebat di kala itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa sayalah sesungguhnya Tuhan. Mereka yang mengaku dirinya sebagai Tuhan-Tuhan di kala itu hancur. Kata orang Jawa itu rebah semuanya. Hah? Roboh ya? Habis ya? Nah, itu dia. Asal ya. Rebah apa roboh? Nah, itu dia. Kalau bahasa Betawinya beda, Pak. Nah. Oh ya, sama aja. Yang penting maknanya hancur gitu ya. Ya. Ketika seluruh makhluk itu hancur, yang dibangkitkan pertama oleh Allah adalah malaikat Ridwan. Allah panggilkan malaikat Ridwan, ya Ridwan, labbaika ya Allah. Ridwan, engkau siapkan surga. Lalu Ridwan ini bertanya, untuk apa ya Allah saya siapkan surga itu? Kata Allah, engkau siapkan
kepada mereka orang-orang yang selalu beribadah kepadaku, kepada mereka orang-orang yang selalu hartanya dinafkahkan kepada peringatan-peringatan maulid, kepada mereka yang anak-anaknya yang dititipkan di TP-TPQ, kepada mereka yang hartanya diperuntukkan untuk kemanusiaan, siapkan surga untuk mereka, kata Ridwan. Naam ya Allah. Baru yang kedua, Allah hidupkan malaikat Malik. Malik, kau siapkan neraka. Kata Malik, untuk siapa ya Allah? Untuk mereka orang-orang yang hidupnya tidak mau sujud kepadaku. Rumahnya dekat masjid tapi mereka tidak mau sholat. Mereka melakukan kriminalisasi terhadap para ulama. Siapkan tempat itu untuk mereka orang-orang. Lalu Allah bangkitkan kembali malaikat Jibril dan Mikail. Dia panggil malaikat Jibril dan Mikail. Ya Jibril, wahai Mikail, ta'al. Kalian turun, kalian masuk ke dalam surga dan ambil kendaraan turun ke bumi. Untuk apa ya Allah? Cari di mana kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Di dalam perjalanan itu malaikat Jibril dan Mikail kebingungan. Bagaimana mau cari kuburan Nabi? Dunia semuanya sudah hancur. Jangankan dunia, BTN yang kecil tidak ada dalam Google Map. Hilang semuanya. Pada saat itu hilang semua. Mereka malaikat Jibril dan Mikail saling bercakap. Lalu Jibril mengatakan, sujud saja kita. Mereka sujud dan bermohon kepada Allah. Allah kemudian menampakkan kuburan Rasulullah di hadapan mereka. Rasulullah itu ketika bangkit pada saat itu, dia seperti orang yang bangun tidur. Dia mengucap mata seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baterai kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit dari kubur, dia mengucap mata seperti ini di hadapan Jibril dan Mikail. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ada apa ini? Ayyu yaumin hada? Apa yang terjadi ini malaikat Jibril? Ayyu yaumin hada ya Jibril? Apa yang terjadi ini Jibril? Kata Jibril, inilah hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah pertama kali bangkit dari kubur, yang beliau tanyakan bukan anak dan bini, bukan keluarganya, bukan saudaranya, bukan pamannya, tapi beliau tanya adalah aina ummati, aina ummati, aina ummati. Di mana umatku? Di mana umatku? Kata malaikat Jibril, jangankan engkau tanya umat, bumi pun hancur. Kata malaikat Jibril, udah Muhammad tidak usah banyak bicara, langsung kita menuju surga. Ini dalam sebuah riwayat yang saya baca. Mereka berangkat menuju surga menggunakan kendaraan. Waktu itu kendaraannya bukan gaya sekarang. Kalau sekarang kan apa namanya? Grab ya. Nah, kalau dulu nggak ada Grab, Pak. Yang dulu itu kalau dikisahkan itu gaya burak, sejenis kendaraan itu. Mereka menuju ke dalam surga. Rasulullah SAW ketika masuk di dalam surga kebingungan. Jalan sana, jalan sini, semacam orang yang tidak pernah masuk di dalam surga itu, yang disediakan oleh Allah sebagai orang yang dikasihi.
Tapi Rasulullah SAW tidak pernah tenang di dalamnya. Mondar mandir sana sini. Lalu Allah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kenapa engkau tidak betah? Apakah fasilitasnya kurang? Apakah tempat ini tidak sesuai denganmu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tidak ya Allah, aku kepikiran umatku. Bagaimana bisa aku hidup tenang di dalam surga sementara umatku aku tidak tahu di mana nasibnya?" Berbeda dengan kita sekarang. Rasulullah hidup tanpa gratis, mulai dari listrik semua gratis. Tidak ada yang lagi yang dipikirkan. Yang dipikirkan hanyalah bagaimana supaya dia nyaman. Allah menyediakan tempat itu supaya Rasulullah nyaman. Rasulullah tidak mau. Lalu kata Allah, "Maunya apa engkau ya Rasulullah?" "Saya mau keluar melihat umatku." Berbeda dengan kita sekarang. Di demo aja nggak mau keluar. Iya ya. Iya. Ketika dia masih calon, nih nomor saya ini, kartu saya ini, gitu udah dapat, nomornya diganti, kartunya dibikin baru, susah ngubunginya. Banyak ya? Mudah-mudahan yang ada di sini enggak ya lah. Ya komandan ya. Ya mudah-mudahan. Kota Ternate mudah-mudahan nggak begitu. Aduh no. Tapi insya Allah sih sama aja kayaknya. Sama ya. Ya 11-12. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak betah di dalam itu. Rasulullah keluar. Begitu Rasulullah keluar, seluruh umatnya dibangkitkan mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa. Datang kita rombongan ini menuju Nabi Adam. "Wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapa kami, engkau adalah orang tua kami, sebentar lagi kami akan disidang oleh Allah, maka berikanlah syafaat kepada kami." Apa kata Nabi Adam? "Lah, saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Saya juga punya dosa. Mau tahu dosa saya? Dosa saya dilarang makan buah huli, saya serobot makan." Makanya ibu-ibu, itu buah hulinya ada di bapak-bapak, itu ada di leher tuh. Nanti kalau pulang dari sini, pegang itu leher bapak. "Pak, ini huldi ya." Ada jendolan di sini. Betul ya? Ada tuh. "Oh Pak, ini buah huldi." Ya. Iya Bu. Ibu ketawa ini udah ngerasain itu pasti. Ya. Kalau ibu-ibunya lain, lehernya licin, sering ngomelin suaminya. Makanya licin ini leher ibu-ibu. Ya, oh benar. Belum baru dibilang sudah benar-benar. Ini berarti pengalaman gayanya. Rupa-rupanya ini pengalaman. Masya Allah, tabarakallah. Ini tidak nyangkut di leher, nyangkutnya di dada. Kebelah dua. Untung tidak tembus langsung ke lutut. Kalau enggak, anaknya minta nenek, lututnya diangkat. Untungnya kebelah dua, kalau cuma satu, jadi tumor dah. Iya. Kata Nabi Adam, "Tidak, saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Datang saja kalian kepada Nabi Nuh. Itu laki-laki yang paling jago itu. Hebat, kuat dia. Mungkin dia akan memberikan syafaat kepada kalian." Dari jauh Nabi Nuh mengatakan, "Lah, saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian." Kenapa Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat kepada umat ketika itu ya? Karena dia punya anak satu-satunya tidak patuh dan taat kepada Allah. Dia tidak mampu menyelamatkan seorang anak dan seorang istrinya. Dosanya sendiri tidak mampu dipertahankan.
Bu, Nabi Adam punya dosa satu saja, berdoa 40 hari baru diterima. Latoran dosanya seabrek-abrek nih. Doa dari dosa mulai ngomongin suami, apalagi mau ini tetangga, lah dosanya banyak tuh. Ya itu dia tuh. Jadi bapak-bapak sekalian, Nabi Nuh dari jauh lagi sudah begini-begini. Tidak mau saya memberikan syafaat kepada saya, punya dosa. Anak saya satu-satunya, saya tidak mampu menyelamatkan dia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa saya menyelamatkan Anda semua? Maka Nabi Nuh mengatakan, datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari jauh lagi bilang, tidak bisa, saya selama hidup saya bohong kepada Allah 3 kali. Nabi Ibrahim mengatakan dia bohong kepada Allah selama 3 kali dalam hidupnya. Maka Nabi Ibrahim tidak mampu memberikan syafaat. Kalian datang kepada Nabi Isa. Dari jauh lagi Nabi Isa mengatakan, jangan, saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Saya juga hidup single parents, tidak punya istri, tidak punya anak. Makanya kan sekarang pastor dengan itu kan nggak nikah tuh, kan rugi bener itu, punya perabot nggak dipakai. Ya, iya rugi itu. Itu potensi diri yang sangat tapi tidak dipakai. Nah, ibu jangan ngeres omong-omongnya. Ini kan saya cuma bilang, ya memang begitu adanya. Hah? Iya. Nah bisa tidak bilang tidak, saya tidak bisa. Maka seluruh umat hari itu dia datang dan tertuju kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah baru Rasulullah mengatakan, ana hada, saya ada di sini, saya ada di sini, ala ummati, 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 ummati. Dari perjalanan setiap hamba yang datang menuju kepada Rasulullah, Rasulullah itu dapat mengenal siapa umatnya, karena pada wajah umatnya Rasulullah itu ada tanda-tanda cahaya, karena dia selalu bersujud kepada Allah. Orang kalau sujud berarti dia wudu, dan dari wudu itu dia nampak cahaya di kala itu. Dan kalau rugilah bagi orang yang apabila dia tampak per hari itu mukanya kelam, tidak bercahaya, berarti dia tidak pernah wudu dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, inilah sedikit tentang perjalanan Rasulullah terhadap diri kita. Bagaimana Rasulullah mempertaruhkan seluruh kehidupannya dan kematiannya terhadap umat ini, dan bagaimana pengorbanan kita terhadap dirinya. Sering kita tidak jujur dan kita tidak adil dalam kehidupan ini. Anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, anak-anak TPQ ini, mereka inilah yang akan satu ketika mampu menghantarkan, mampu mendoakan kita, menghantarkan kita kepada Allah. Kadangkala anak-anak minta songko, DP papa bilang terada doi. Tapi ketika DP anak ikut lomba main bola, dia papa pi utang di tetangga, beli itu sepatu. Songko yang dia meminta untuk menyelamatkan bapaknya dari kehidupan dunia sampai akhirat, dia masih punya alasan. Bahkan itu juga dia tidak beli, dia pakai DP papa songko yang sudah 40 tahun yang lalu. Baru kepalanya kecil, songko besar, dia berjalan sama dengan kura-kura dari sana. Inilah ketidakadilan kita. Ketika seseorang itu sakit, yang dia baca adalah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi di dalam kehidupannya, anak-anaknya diajarkan tentang, lihat itu pemain bola terkenal. Bukan hanya pemain bolanya, mulai dari makannya, dari pakaiannya, sampai nomor sepatunya dia hafal. Tapi bagaimana Rasulullah dia tidak tahu. Ini kenyataan dalam kehidupan kita. Ini berarti kita tidak adil terhadap Rasulullah. Ketika ada apa-apa sakit, kita menyebutkan nama Rasulullah. Kita menyebutkan nama kekasih Allah. Tetapi dalam kehidupannya, kenyataannya, kapan kita duduk sama-sama, kita bicara tentang sejarahnya, kita bicara tentang riwayat hidupnya, kita bicara tentang perjuangan dalam rangka menyiarkan Islam ini. Jarang itu kita buka dalam kehidupan. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat itu, kalau tidak salah, surat yang ke-8, surat yang ke-7, ayat yang ke-33. Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab seseorang, Allah tidak akan mengazab satu kaum, Allah tidak akan mengazab satu bangsa apabila kehidupan mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan muncul kemudian, apakah Rasulullah masih ada saat ini, sementara Rasulullah 1000 tahun yang lalu telah tidak ada dalam kehidupan kita? Apa korelasinya ayat ini dengan kehidupan saat ini? Korelasinya bahwa kalau kita ingin bersama Rasulullah, maka sunnah Rasulullah harus kita tegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sunnahnya? Salah satu di antaranya, kita diujikan untuk melaksanakan sholat, melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Giringlah anak-anak ini menuju TPI, itu juga bagian dari sunnah Rasulullah. Dan barang siapa yang melakukan ini, insya Allah Allah tidak akan mengazab orang itu, dan Allah angkat azabnya dari kehidupan orang itu. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab seseorang apabila mulut di orang itu selalu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalimat istighfar ini yang setiap saat kita baca, dalam sebuah riwayat disampaikan, dijelaskan bahwa Syekh Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh 3 orang. Yang pertama dia datang, dia melaporkan kepada Hasan Basri, "Ya Syekh, saya ini adalah orang yang punya banyak harta tadinya, punya banyak uang, punya banyak rekening. Tapi saat ini saya sudah bangkrut. Makanya saya datang kepada Syekh, barangkali amalan apa yang pas untuk kemudian saya bangkit dan mengembalikan harta itu kembali." Maka amalan yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Basri adalah, kau kembali dan baca istighfar kepada Allah. Datang lagi ada orang, dia bilang, "Ya Syekh, saya ini tadinya punya pangkat, saya ini punya kedudukan, tapi hari ini saya di rolling dan saya tidak punya jabatan apa-apa. Saya meminta amalan apa yang kira-kira yang mampu mengembalikan saya pada posisi itu." Maka Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, kau kembali dan beristighfarlah kepada Allah. Datang orang yang ketiga, "Ya Syekh, saya tahu engkau adalah orang yang alim, engkau orang yang faqih. Maka saya datang memohon kepada engkau, amalan apa yang kira-kira mampu menyembuhkan penyakit yang ada dalam diriku ini?" Maka Syekh Hasan Al-Basri tidak ada jawaban kecuali, kau kembali dan membaca istighfar. Murid di samping Syekh Hasan Al-Basri bingung. Dia mengatakan, "Ya Syekh, dari tadi saya lihat 3 orang ini yang meminta amalan kepada engkau, dan kau dianggap orang yang paling fakih dan orang yang paling hebat dalam ilmunya, tapi engkau sampaikan cuma hanya istighfar. Apa alasan ini?" Lalu Hasan Al-Basri mengatakan, "Wahai muridku yang tercinta, tersayang, mereka jatuh dari jabatan, mereka hartanya hancur, mereka sakit karena mereka
banyak berdosa kepada Allah, maka aku menyuruhkan kepada mereka untuk banyak beristighfar supaya Allah mengampuni dosa mereka. Hadirin kaum muslimin, jamaah maulid yang berbahagia, kehidupan yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu sekalian, itu kata Allah sudah dipergulirkan hidup kita. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Ada saatnya daun itu dia hijau, ada saatnya juga daun itu akan menguning, dan ada saatnya daun itu akan jatuh dan hancur. Ada saatnya manusia hari ini dia punya kekuasaan yang hebat. Ada saatnya manusia hari ini punya jabatan yang tinggi. Ada saatnya manusia hari ini dia sehat, dia kuat. Tapi ada saatnya dia akan sakit. Dan pada satu ketika ada saatnya kita hidup. Dan pada saatnya kita akan meninggalkan semua yang kita punya hari ini. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir dalam rangka menghilangkan ras diskriminasi terhadap kehidupan antara yang kaya dan yang miskin, antara yang hitam dan yang putih, antara yang pendek dengan yang tinggi, antara yang tidak ada nilai. Mereka semua punya derajat sama di hadapan Allah. Innal insana ya'ti ajalin bikulli syai'in. Manusia itu dia hadir tidak bawa apa-apa Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita bawa ketika kita lahir? Telanjang menangis. Itu yang kita punya. Lalu setelah itu kata Allah, summa min ajalin kulli syai'in. Lalu setelah itu Allah berikan sesuatu kepada kita. Summa yutraku kulli syai'in. Kemudian kita tinggalkan semua yang kita punya itu. Summa yadhhaba kulli syai'in. Lalu setelah itu kita pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan jabatannya, meninggalkan hartanya, meninggalkan yang kita cintai. Tidak ada yang kita bawa. Summa yuhasabu bila kulli syai'in. Saat itu kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita memperingati Maulid, artinya kita meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan ini. Kita mulai dari yang paling kecil dari rumah kita keluar dari rumah dengan kaki apa, kita masuk dengan kaki apa, kita masuk ke kamar mandi dengan kaki apa, kita keluar dengan kaki apa. Kita masuk masjid dengan kaki apa, kita keluar dengan kaki apa. Itulah contoh kecil yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita. Bu-ibu ini yang paling sering salah. Kadang-kala kalau sudah cepat-cepat mau ngaji, itu keluar rumah, ini kakinya yang mana kamu kan? Kadang-kala dia kiri duluan, padahal keluar rumah itu kaki kanan. Masuk kaki kanan, masuk kaki kanan. Kalau keluar rumah kaki kanan, masuk rumah kaki kanan. Ini hal-hal kecil. Begitu masuk rumah, tidak ada orang, kita apa yang kita lakukan? Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini adab. Supaya rumah itu diberkahi oleh Allah. Karena kehadiran manusia ini adalah ruh Rasulullah. Ini kalau kita masuk pada tingkat-tingkat ma'rifat, tingkat-tingkat tasawuf mereka, kita jalan dengan apa saja harus menggunakan di dalam diri kita, di mana saja kita, di situ ada nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu masuk kamar mandi, kaki kiri, keluar kaki kanan, dengan sertai dengan doa. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Itu 100 tahun. Karena saking cepatnya, saking buru-burunya. Padahal semua ini diajarkan di dalam adab tentang Islam. Dan inilah kita mencontohkan dari Rasulullah SAW. Bu Ibu, saya punya pengalaman satu ketika saya masih di Jakarta. Saya ngaji di kalender
Dari Cakung saya menuju ke Lender itu jauh. Punya teman orang Madura. Sini orang Madura. Ada ya? Enggak ada ya? Mana orang Madura mana? Saya ngaji berdua di Klender. Di tengah perjalanan pulang, karena tadi materi itu disampaikan oleh Kiai tentang salawat, manfaatnya salawat. Jadi kata Kiai, nanti kalau ada masalah yang paling emergensi, baca salawat, insya Allah Allah hadir dan Allah ganti. Wah, kita pulang sampai di Cakung, bensinnya habis. Petak, putuk, petak, putuk. Startnya nggak hidup-hidup. Polisi datang. Nih, polisinya datang nih. Waktu itu saya masih di pondok itu, di Jakarta Timur. Petak, putuk, putuk. Bensinnya habis, kita nggak tahu. Terus polisinya datang. Kenapa, Dek? Nggak tahu, Pak. Motornya nggak hidup. Terus kata polisi, yang kamu lakukan apa tuh? Teman saya yang dari Madura ini, dia pegang tangkinya, dia baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berdiri dan mendengarkan saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang ke-8 polisinya, plik. Saya agak begini, Allah, polisi ditangkap kita nanti. Kata polisi, ada apa, Dek? Pak, motornya nggak hidup. Dia periksa itu. Wah, ini gimana motor mau hidup? Bensinnya nggak ada. Lah, terus kamu baca lawat buat apa? Mudah-mudahan gitu. Waduh, kamu nggak bisa. Polisinya ngambil saya. Dek, ikut. Dia gonceng saya kira-kira 200 meter dari situ ada depot bensin. Dia beli bensin 2 liter. Dia pulang, dia buka tangki, dia masukin itu bensin di dalam motor. Start, motornya hidup. Baru dia bilang, Pak, adek, kalau bensinnya habis jangan baca salawat, beli bensin dan isi. Teman saya yang Madura ini nggak hilang akal. Pak, saya baru baca salawat 8 kali, Bapak sudah belikan bensin, bagaimana kalau 10 kali? Kata polisi, ya juga ya, benar-benar. Nah, itu. Jadi ternyata Bapak sekalian, kalau kita baca salawat dalam keadaan yang sangat emergensi, Allah hadirkan keberkahan itu. Jadi ibu-ibu kalau pulang misalnya, ini mudah-mudahan kalau dari keluarga kita dari ini sampai jam berapa, Pak? Mau habis ya? Jam 11. Oh, jam 11. Oh, jam 11. Ini udah mau 5 menit lagi udah habis nih jam 11. Saya dikasih waktu cuma jam 11. Oke, insya Allah saya usahakan selesai jam 11. Ya, Bapak sih nggak habis. Bapak sih diam dengar aja, tapi kalau saya di sini, waduh, kira-kira ini ya. Tapi insya Allah kita usahakan. Bu Ibu kalau pulang dari sini, bapaknya sering cerewet, bapaknya sering marah-marah, begitu dia tidur ngorok, bacakan salawat di atas mulutnya. Gimana caranya? Ketika bapaknya lagi bacakan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. 3 kali baru mulutnya duluan, karena mulutnya sering cerewet, gitu kan, ke bawah terus sampai di pusar lewat, naikin sedikit, baru lanjut. Ibu-ibu jangan lanjutkan, itu areal yang sangat dilarang, berbahaya buat ibu-ibu. Yang ingin saya katakan bahwa ketika kita membacakan salawat kapan saja, salawat itu kan banyak versinya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kan kepanjangan tuh. Tapi kalau pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Laki pulang marah-marah jangan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Prototin pakai salawat, insya Allah redup jiwanya. Ibu-ibu bikin sayur, pakailah, bacalah salawat di situ. Nyuci beras, pakailah Asmaul Husna, ya Latif,
Ya Latif, ya Latif. Kenapa? Kemudian nasi itu dimakan oleh anak dan suami, hatinya akan lembut, nggak jadi kasar. Sebenarnya ini ilmu-ilmu di dalam Al-Quran yang harus kita pelajari. Walaupun sesederhana itu, tapi punya pengaruh psikologinya sangat besar. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Bapak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita di Ternate ini luar biasa, semarak orang memperingati Maulid. Tapi kadangkala juga semarak dan semangat itu kadangkala dia mengedor ketika waktu-waktu ibadah. Mari menjaga dengan kita memperingati Maulid, segerakan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Ketika waktu azan datang, mari kita singkirkan semua, tinggalkan semua, kita datang menghadap Allah. Kalau memang tidak bisa datang di masjid, datang sholatnya di rumah. Menurut Imam Syafi'i, sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang sholat di masjid, kita sholat di rumah, sholat kita di rumah itu sah. Tapi kalau tidak ada orang yang sholat di masjid, kamu sholat di rumah, berdosa sholat itu. Itu. Imam yang lain mengatakan bahwa imam tiga itu mengatakan fardu kifayah, tapi Imam Maliki dia mengharamkan orang harus sholat di rumah, harus datang di masjid. Saya minta air sedikit. Bu, maaf Pak, maaf saya minum sedikit. Bu, dalam cara minum saja, menurut adab Rasulullah itu, tegukan pertama ada jeda di tegukan kedua, tegukan kedua ada jeda di tegukan ketiga. Karena ketika kita minum, ada penyerapan di dalam organ tubuh yang namanya ginjal. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Manakala ini kita lakukan, maka insya Allah kesehatan akan terjaga dan terjamin dalam kehidupan kita. Apalagi kalau orang minum sambil berdiri dan berjalan atau makan. La ta'kulu bismal fa inna syaitana ya'kulu bismal. Jangan kalian makan dengan tangan kiri dan tangan kanan, dengan tangan kiri sambil berdiri dan berjalan. Tapi karena itu adalah merupakan bagian dari perbuatan syaitan. Bapak sekalian yang berbahagia, yang terakhir saya ingin sampaikan kepada kita bahwa mari anak-anak kita, mari kita giring mereka ke TPQ. Mudah-mudahan TPQ ini merupakan tempat untuk mereka menimba ilmu, mereka mempelajari ilmu, karena ilmu itu yang akan bisa bermanfaat bagi kita orang tua ketika kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan meninggal. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih sempurna bagi orang tua ketika dia terbujur kaku, lalu sang anak berdiri di hadapannya, dia menyolotkan dan dia menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebahagiaan orang tua yang paling luar biasa. Oleh karena itu, mari syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Kebahagiaan yang hari ini kita rasakan, kita jaga dan kita rawat. Insya Allah dengan selalu beribadah kepada Allah, maka mampu menghantarkan kita juga akan bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kebahagiaan ini tidak bisa kita lakukan, maka yang kita lakukan adalah syairun fid dunya wa syairun fil akhirah. Sederhana kita dalam kehidupan dunia, kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya jabatan, kita nggak punya harta, kita nggak punya sesuatu, tapi kita hanya punya nilai ibadah di sisi Allah. Itu yang menjadi kemenangan kita di hadapan Allah Subhanahu. Biar di dunia ini orang mencela kita, biar di dunia orang mencibir kita, biar di dunia ini orang membahasakan macam-macam terhadap diri kita, asalkan di hadapan Allah kita menjadi orang yang mulia. Amin. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan pada hari malam ini bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian.
Tidak ada yang paling sempurna dalam kehidupan ini kecuali kesempurnaan itu adalah merupakan milik Allah yang Allah karuniakan kepada setiap hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah akan turunkan keberkahan itu hanya kepada mereka orang yang beriman dan bertakwa, bukan kepada mereka orang-orang yang punya harta, bukan kepada mereka orang yang punya jabatan, bukan kepada mereka orang yang punya kata tinggi, tidak. Yang Allah turunkan keberkahan itu hanya kepada mereka orang yang punya ilmu dan punya iman dan takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjaga iman yang kita punya hari ini, insya Allah senantiasa menjadi bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Pak Ustadz sekaligus dengan doa penutup acara kita pada malam hari. Ini Rafael ya. Rafael ya. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ini. Nama amru. Hayyakul kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'im. Hamdan yuwafi wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha Allah min al-akhwali wal afat wa taqdinana biha jamil hajat wa tutahhiruna jamil sayiat wa tarfa'una biha ya Allah innaka ala darajat wa tuballighna asal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'da mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma lakal hamdu syukran ولقد من فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رزقا وأنت لم تزل بذلك أهلا. اللهم يا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا كل ضعيف ويا معنى كل هاي يسير علينا كل عسير وتيسير ورسي عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاز إليك كثير حاز إليك كثير حاجات وأنت علم بها وبصير. اللهم إنا نهاف منك ونعم ما يعف منك ما لا يعف منك. Najina mimma la yafu minka, najina mimma la yafu minka, najina mimma la yafu minka. Bihormati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnul khatimah, wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tutup gimana tadi? Makasih. Hikmah Maulid Nabi yang dibawakan oleh Ustadz Hasbin MD SAD dan beliau sekaligus menutup dengan doa. Atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, Saya ke sana dulu. sekali lagi atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.